Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo. Kali ini saya berada di Danyang ya, Setat di bukan Danyang, di sebelah baratnya Danyang. Teman-teman kalau rumahnya sekitar sini, perempatan Danyang itu ke arah barat, ke arah Candi ya teman-teman. Nah, ini saya berangkat ke arah Salatiga. Tujuannya Salatiga. Nah, ini baru jam 6 pagi, masih sepi. 6 kurang malah ini ya. Teman-teman lihat ini sepi lengang, tidak ada kendaraan yang banyak ya, teman-teman. Jadi serasa dalane dewe ya. Nah, ini lampu-lampu rumah-rumah itu masih pada menyala. Depan itu orang-orang lewat juga masih menyala lampunya ya. Meskipun siang tetap menyala sih sebenarnya peraturannya supaya menghindari kecelakaan. Tapi memang ini pagi, masih pagi, jadi belum pada dimatikan juga ya. Nah, ini arah desa Candi ya, teman-teman. Daerah arah Candi. Kalau detailnya saya kurang tahu mana batas-batasnya desa-desa di daerah sini. Jadi teman-teman bisa komen di bawah. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe supaya saya berkembang channelnya ya. Nanti saya sajikan video-video yang menarik lainnya untuk menghibur teman-teman. Subscribe itu gratis ya teman-teman, jadi jangan pelit-pelit ya. Membantu orang tuh banyak rezeki. Nah, itu ya teman-teman. Saling support buat orang yang lagi berusaha gitu. Nah, ini jalanan sebenarnya adalah jalanan alternatif daripada jalanan kota ke arah Godong, ke arah Gubuk, lalu ke arah Gedung Jati. Terus Salatiga. Nah, tujuan saya sebenarnya ke Salatiga. Nanti kita akan lewat ke Gedung Jati dulu sebelum Salatiga. Nah, nanti tak kasih lihat update jembatan baru ini pasar ya teman-teman. Pasar apa? Saya kurang kurang tahu namanya. Silahkan komen teman-teman yang tahu ini pasar apa. Nah, ini saya dengan kecepatan ya lumayan 80-an sampai 90-an, enggak sampai 100 ya teman-teman. Udah cukup ya 90, tidak dimentokin. Nah, masih sepi teman-teman, jalurnya bagus, enak daripada saya lewat kota harus ke utara, lebih baik enak lewat sini, alternatif sepi. Nanti ini tembus ke daerah Pengkol. Pengkol Penawangan. Lurusnya itu Penawangan kalau daerah utaranya. Kalau kita lewat Purwodadi kota. Nah, teman-teman ini di Purwodadi ya, di Purwodadi, wilayahnya Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Jadi teman-teman yang dari luar kota mungkin nggak tahu, beginilah gambaran pinggirannya Purwodadi begitu teman-teman. Purwodadi itu kota, tapi bukan sebuah kabupaten ya. Jadi kabupatennya itu Grobogan, Purwodadinya itu kotanya. Jadi tidak seperti kota-kota lain misalkan, tapi mirip Ungaran. Kalau Ungaran tuh ibu kotanya dan yang kabupatennya itu Kabupaten Semarang begitu ya teman-teman. Nah, ini Purwodadi sama Purwodadi kota, tapi kabupatennya Kabupaten Grobogan. Padahal desa Grobogan sendiri jauh dari kota Purwodadi, masih sekitar 40 menitan ya, 30 menit dari ke arah utara, ke arah Kudus ya teman-teman. Ini ke arah barat, saya dari timur ke arah barat. Saya tahu jalan ini ya baru 2 tahun terakhir ini. Dulu-dulunya saya lewatnya Gubuk kalau dari Salatiga. Teman-teman yang kenal jalan ini atau orang sini atau pernah lewat jalan sini silahkan komen ya teman-teman. Nah, seperti ini rutenya ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, penasaran enggak ini jalurnya yang mungkin teman-teman mau berencana mau dari Blora atau dari
Purwodadi sendiri lewat sini mungkin belum tahu lah. Inilah jalur dari Danyang, ingat-ingat ya teman-teman, Danyang ke perempatan ke arah barat gitu. Jadi aktivitas saya itu setiap hari Senin itu pasti balik pagi ke arah Salatiga karena kerja saya di Salatiga. Tapi kalau Sabtu pulang dari arah barat ke timur. Jadi sekalian tak kasih lihat rutenya full nanti sampai daerah Kedung Jati, selesai Kedung Jati ya, daerah Ngombak ya, sampai nanti Ngombak dan arah-arah Prigi. Nah, beginilah aktivitas depan ini, aktivitas orang-orang yang pagi ya cari nafkah. Kita ya namanya manusia harus bekerja ya teman-teman, itu udah kodratnya manusia. Jadi pagi-pagi gini udah cari makan ini. Nah, ya rajin-rajinlah bekerja. Dengan bekerja kita itu sebenarnya bukan hanya dapat uang saja. Pekerjaan itu sebenarnya bukan sebuah untuk mendapatkan uang saja ya teman-teman, karena dalam pekerjaan itu banyak hal yang harus diasah ya. Contoh ya teman-teman, jadi tapi tinggal masing-masing orang sih memaknai kerja. Kalau saya sih kerja itu tidak hanya uang saja, uang itu hanya ya tujuan utama, tapi eh, sebenarnya ada hal lain yang lebih berharga di dalamnya Tuhan. Contoh, kita itu kumpul sama orang, berarti watak kita, kesabaran kita tuh diasah setiap hari. Itulah kita bisa sabar, terasah, dan itu bertahun-tahun. Jadi pekerjaan itu sarana untuk mendewasakan kita. Sebenarnya mendewasakan jiwa kita. Teman-teman lihat ya, orang-orang yang nggak bekerja nanti karakternya bisa terganggu ya. Beda dengan orang yang kerja. Kalau kerja itu apalagi yang rajin-rajin tuh ya, satu pasti taat aturan, dia pasti dikekang oleh aturan, dia terlatih disiplin. Pagi harus sudah bangun, kalau ikut orang ya pagi udah bangun. Meskipun bos juga pasti punya kedisiplinan sendiri teman-teman. Nah teman-teman ini belok ke kanan terus belok ke kiri, ambil kiri. Nah kita masuk ke daerah kanal-kanal ya, irigasi. Ya menurut saya itu istimewa ini teman-teman, irigasi ini istimewa. View-nya sebenarnya yang kanan jalan ini kayak kayak di luar negeri gitu lah teman-teman. Nah ini namanya daerah Pengkol. Tapi saya herannya kenapa di kanan, sisi kanan ini, sisi kiri kan kampung, tapi sisi kanannya kok kok nggak lengang, di lahan dibiarkan pinggirnya itu nggak ditanamin. Saya heran. Jadi kalau saya itu lihat lahan tidak ditanami gitu sayang ya teman-teman, apalagi kalau siang di panasnya sekali. Tapi ini musim-musim ya, belum memasuki musim kemarau jadi masih aman ya. Nah kalau saya itu nggak bisa lihat-lihat lahan kosong nih, harus tanami. Di samping bumi kita sudah ini ya, udah panas teman-teman, itu nyumbang oksigen buat kita sendiri ya, biar adem gitu loh. Ya kalau pagi ini enak, tapi kalau udah siang, wah teman-teman bisa ngerasain di jalan tuh panasnya kayak apa. Nah harusnya ini bagus ya karena ini ditanemin. Apalagi kalau tanamannya itu tanaman produktif ya. Sekarang itu yang tren tuh alpukat teman-teman. Alpukat itu mahal ya. Sekarang tuh banyak yang pada nanam karena itu menguntungkan. Menguntungkan. Jadi 3 biji aja bisa 25, 23 dan seterusnya. Kalau murah-murahnya kemarin ya 13.000, itu kan panen raya karena mungkin bersamaan semua di setiap daerah ya teman-teman. Ini bisa dijadikan lahan ini sebenarnya. Ya mungkin ini milik kalau nggak salah milik PU Pengairan ini. Pinggir-pinggirnya ini ya teman-teman. Jadi pemerintah daerahnya yang harus bergerak ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lewat jalur ini, lihat sendiri kosong, pelompong, paling berpasaran dengan 1-2 kendaraan saja ya teman-teman. Dilihat, wow ini teman-teman, gas pol aja mampu ini 100 lebih itu mampu. Tapi tetap hati-hati, kita nggak tahu ya, orang yang nyebrang jerundul tiba-tiba serundul, wah itu celaka itu teman-teman. Jadi saya batasi saja 90 saja ini teman-teman.
Ini jalur yang paling tak suka kalau pagi, ini panjang banget. Kemungkinan ini ada kalau 5 kilometer ada ya dari masuk ke irigasi tadi. Ini masuknya kalau nggak salah itu Penawangan ya, masih kecamatan Penawangan. Tadi kalau ke kiri kita itu masuk ke daerah Sedadi, tapi kalau kanan itu Penawangan. Nah, ini masih sejuk, masih jam 6 lebih. Kanan kiri juga sawah-sawah ya teman-teman. Jadi teman-teman nikmati perjalanan ini, nikmati video-video ini. Nah, kanan tadi pasti sudah banyak orang-orang yang sudah mulai bekerja ya teman-teman. Nah, ini khas cor-coran tapak dua Purwodadi ini kayak gitu. Tapi sebagian udah nggak ada ya, udah bagus ini teman-teman. Nah, ini kiri ini banyak ditanamin pohon-pohon mindek ya, mindek. Itu cukup rindang, cukup enak ini kalau ada tanamannya. Teman-teman bisa rasakan kalau kiri jalan ini ada, kalau orang lain tuh nyebutnya pohonnya itu pohon munggur, kalau saya pohonnya pohon mindek namanya. Itu yang tinggi, gede, itu bisa menyumbang apa cuat apa hawa sejuk kayak gitu loh. Nah, beda lah teman-teman kalau nggak ada pepohonan, ini beda banget. Jadi manusia itu membutuhkan tumbuhan juga ya teman-teman. Nah, teman-teman, kanan itu dilihat sudah ada apa itu? Penggembala. Kalau biasanya di sini tuh ada orang yang mengembalakan kerbau. Nah, kerbau itu udah jarang ya, teman-teman. Tapi di sini tuh masih ada kerbau. Karena mungkin banyak air. Karena kerbau itu sukanya itu kungkum, kungkum di perairan. Nah, itu depan teman-teman coba lihat kanan itu kerbau apa sapi? Oh, kerbau. Warnanya itu ya begitu, agak hitam-hitam, itu kerbau ya teman-teman. Katanya itu mahal, ininya mahal dagingnya, apalagi kalau di Toraja terus ada kerbau warnanya putih. Wow, itu istimewa, katanya bisa sampai miliaran ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kita lihat itu sutet, sebenarnya itu jalur sutet itu kanan itu. Nah, jalur-jalur sutet ini panjang sekali ya teman-teman, enak ini nyetir di sini. Ayo teman-teman, daripada lewat Penawangan ke arah Gubuk, teman-teman mendingan, nah tadi ada kerbau lagi ya. Nah, ini view-nya keren ini teman-teman, kayak di luar negeri nih. Nah, daripada teman-teman dari Penawangan ke arah Gubuk, itu mending teman-teman lewat sini supaya di sana juga agak lengang, jadi bisa memecah kemacetan ya teman-teman. Tapi ya nanti eh, teman-teman mungkin tembusnya ke Gubuk atau ke Godong itu ya. Nah, kita lanjut ini ke arah utara, ke arah utara dulu. Nah, ini kalau pas musim banjirnya itu bisa sampai sedengkul ya teman-teman di sini, jadi tidak bisa dilewati. Pernah saya lewat sini tapi tidak bisa, saya balik cari alternatif lain. Jadi kalau musim hujan deras, teman-teman cari info dulu sebelum lewat daerah ini ya teman-teman. Nah, ini kita lanjut terus, gas terus, masih jauh, masih irigasi. Mungkin airnya sini adalah air dari Kedung Ngombo, kalau nggak salah ini dari Kedung Ngombo ya. Nah, ini satu dua motor aja ini teman-teman, tapi awas jangan terlena kalau lewat sini. Ini masih terus terus kosong terus. Nah, oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ini viewsnya biar tambah lagi, subscribe-nya biar tambah lagi, coba biar cepet monetisasi channel saya ini. Oh ya, kemarin saya cerita-cerita ya, kemarin itu pergi ke daerah Gunung Telomoyo. Ah, itu videonya lumayan lumayan viral ya teman-teman. Ya nggak viral ya ratusan ribu sih, tapi lumayan, viewsnya bisa 1.500, karena memang daerah-daerah beda dengan daerah Grobogan, Purwodadi, Godong ini kan datar ya teman-teman. Jadi beda dengan daerah-daerah pegunungan. Padahal orang itu suka pemandangan yang daerah pegunungan seperti Telomoyo itu ya teman-teman. Jadi Telomoyo itu di daerah Magelang ya.
Tapi ada dua rute. Rute yang kalau mau naik tuh bisa dua rute, bisa Pager Gedok. Pager Gedok itu wilayah mana ya? Masih masih Magelang kalau nggak salah. Kabupaten Semarang kalau Pager Gedok. Tapi yang satunya itu via Dalangan. Dalangan itu yang Ngablak itu. Ngablak itu ikutnya udah Magelang ya teman-teman. Nah itu keren banget. Jadi teman-teman kalau mau main ke Telomoyo itu pagi. Pagi itu jam 6 harus dah sampai sana, nanti lihat sunset. Kalau beruntung cuaca cerah tidak rugi. Awan tuh di bawah kita benar-benar. Tapi kemarin saya ke sana itu jam 12-an lebih, jam 12-an lebih. Itu ya teman-teman. Jadi view-nya bukan kurang maksimal, memang kurang ya teman. Nah, teman-teman ini kita sudah sampai ke persimpangan jalan. Mau pilih kiri atau kanan? Nah, kalau kanan itu ke Godong, kalau kiri itu tembus ke Kedung Ombok, Karanggede. Karanggede itu lurus sana. Tapi kita ambil ke kanan lagi. Nah, lagi-lagi ini jalan pintas rutenya, teman-teman. Tolong diapalin kalau mau lewat sini. Belok sedikit ke kiri, terus nanti ambil ke kanan sedikit. Kita lanjut. Terus, teman-teman. Nah, ini nanti kita lewat kampung daripada kita ke arah kanan tadi ketemu perempatan God itu terus daripada letter L ya gini motong Kompas. Dulu saya lihat tahu jalur ini gara-gara ibu-ibu ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu gitu. Jadi kita nggak tahu, kadang-kadang kita ngobrol sama orang yang kita tidak kenal tapi kita dapat sesuatu dari obrolan itu ya teman-teman. Ini nanti tembus ke desa Tangkis. Jadi teman-teman kalau dari barat mau lewat sini nanti lihat plang desa Tangkis. Nah ini kan nggak tahu ini desa apa. Yang tahu bisa komen ya. Ini sepi, enaknya tuh ini sepi banget. Jadi bisa leluasa nih. Ya beginilah view pagi. Nah nanti sebentar lagi kita akan masuk ke sawah. Ini ada jembatan kecil. Jadi kalau mobil-mobil kecil bisa lewat ya, aku lihat itu kemarin. Grand Max itu bisa lewat, kecil-kecil bisa lewat. Tapi kalau yang agak gede saya kurang tahu sini. Nah itu airnya melimpah di sini, pertanyaannya bagus mungkin ya, karena tersedia air terus. Nah teman-teman ini lapangan kiri ini masih bagus, lapangannya kadang dipakai lapangan bola. Ini kiri ini view bagus, viewnya sawah, sawah hamparan sawah. Kalau buat saya yang sering di desa ya biasa saja, tapi buat orang kota lihat sawah ini wow keren, ini buat foto keren teman-teman. Jadi sekarang banyak view-view sawah gitu, sawah-sawah juga dibuat wisata kayak di Suarga Bumi di Magelang tuh bagus banget itu. Jadi konsepnya tuh sawah dibuat saung-saung dan mereka kayaknya bekerja sama dengan petani dikasih bibit dan sebagainya itu Suarga Bumi itu. Terkenal tuh di Magelang. Kalau di Gerobokan belum ada nih. Kalau di Gerobokan tuh wisata yang masih bukan masih tapi baru tren itu keongan ya. Waduh, keongan. Sendang keongan sama sendang coyo. Itu bagus tuh. Bagus untuk tapi masih bagus keongan ya, teman-teman. Nah, dapat cor tapak lagi kanan kiri khasnya gerobokannya ini ya, teman-teman. Selalu nemu tapak kanan kiri ya. Ini teman-teman, ini ada plang atas itu Gapura, nanti tulisannya Desa Tangkis. Nah, itu teman-teman kalau dari sini masuk aja. Kalau cirinya kalau mau mau apa? Lewat jalan pintas gitu ya, teman. Kita lanjut gas terus ke arah barat. Kita menuju nanti kita nyebrang rel di depan sana. Siapkan uang receh, siapkan di kantong ya jangan receh 2.000, 3.000, 5.000 juga nggak nolak. Nah, tapi biasanya 2.000 ya teman-teman. Nah, kita lanjut terus gas. Jadi kalau saya berangkat itu biasanya jam 5 dari rumah, nanti sampai sampai tempat pekerjaan di daerah-daerah Salatiga itu jam
7 lebih ya teman-teman. Jadi 2 jam perjalanan dari Purwodadi sampai ke Salatiga ya, cukup standar, tapi pulangnya Sabtu ya, saya tinggal di Salatiga ya. Ini masih sepi ya teman-teman, masih enak. Ini awas, hati-hati, sini jalan jelek nih ya. Pelan-pelan kalau lewat jembatan ini karena tidak rata. Kita gas terus. Ini desa apa? Teman-teman komen yang tahu namanya desa ini desa apa. Meskipun saya lewat bolak-balik, kan nggak tahu nama desanya ini. Pokoknya tahu oh daerah sini, tapi nggak tahu nama desanya. Treknya lurus bosenin ya teman-teman. Kalau ada alternatif lagi, kalau mau pulang ke Grobogan lewat Gedung Ombo itu beda lagi jalurnya, treknya itu bisa bisa belak-belok gitu loh teman-teman. Jadi bisa belak-belok, jadi nggak bosan. Kalau ini lurus terus, kebanyakan lurus ya. Kalau sana itu pepohonan tuh masih banyak, nanti tembus ke Karanggede Suruh Tingkir itu. Nah, ini yang jaga jaga rel kereta api. Kalau ada kereta api melintas, teman-teman hati-hati, tengok dulu kanan kiri meskipun ada penjaga ya. Teman-teman hargai penjaga gini, kalau ada uang itu dikasih ya, kalau disiapkan. Tapi kadang sudah mepet tuh nggak bisa cari-cari lagi. Biasanya sudah kalau saya tak siapin kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga nggak lupa, nggak nyiapin. Nah, ini teman-teman, kanan kiri begitu hijau, padi begitu hijau, hamparan-hamparan padi nih teman-teman. Nah, kita gaspol terus. Kita gaspol terus. Oh ya, tadi ngomong-ngomong soal rute yang Suruh ya. Suruh itu cenderung dingin ya, sejuk kalau lewat sana daripada lewat sini. Itu Suruh lebih lebih nyaman lah daripada di sini. Tapi kalau secara rute cepetan sini, tapi kalau dari Kedungombo ke Kedungombo sampai ke kota itu ada 30-an menit sendiri ya teman-teman. Nah, kalau sini ya selisih seperempatan jam mungkin ya. Nah, ini lah, kalau cocoran beton di Purwodadi itu loh teman-teman, yang di tengah itu pasti banyak yang meletek dewek ya, meletek dewek gitu. Jadi belah gitu karena tidak stabil tanahnya. Ini suasana seperti kayak burek ya teman-teman, karena memang suasana pagi agak-agak berawan, jadi ya mataharinya nggak sampai menerangi sini ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya, seperti ini treknya lurus. Sekali lagi, ini trek alternatif ke Kedung Jati Salatiga. Kalau yang trek utama ya di Penawangan, Gubuk sampai Kedung Jati ya. Ini di sini dulu ada warung apa ya, Pak Pur kalau nggak salah. Ya tadi udah lewat kalau nggak salah tuh Pak Pur, tapi sudah tutup. Harusnya lumayan ya buat ampiran-ampiran tuh. Tapi kok sudah tutup sayangnya. Entah kenapa. Ini kanan jalan ini ada warung Pak Pur, cukup bagus ini tulisannya. Nah, ini teman-teman, oh ya, kalau teman-teman bawa mobil lewat sini itu hati-hati, karena mobil ini untuk papasan dia ngepres banget itu biasanya spionnya bisa bentaan tuh. Biasanya saya tekuk satu spionnya itu supaya aman ya, saya tekuk satu. Nah, ini teman-teman lihat, kita masuk kampung, nanti di depan itu ada SMP 2 Gubuk. Ini udah masuk Gubuk sepertinya, wilayah-wilayah Gubuk.
sudah dekat. Masih dengan trek lurus, jangan bosen-bosen ya dengan trek di sini nih. Ini jagung kanan nih, habis panen jagung kayaknya. Sawahnya itu baru tanam padi kayaknya, kanan kiri, jadi belum pada tukul lah. Sekarang tuh kasihan ya teman-teman, kalau petani itu susah pupuknya, susah ininya, eh carinya. Kalau ada pupuk juga mahal ya, karena sekarang belinya biasanya kalau pengen murah lewat kelompok tani ya teman-teman. Nah, ini lurus terus teman-teman, tetap hati-hati, fokus ya kalau berjalan lewat sini. Ini baru jam 6 lebih, hampir setengah 7, 6 lebih, tapi apalagi kalau malam ya teman-teman. Nah, ini kanan ini SMP 2 Gubuk, SMP 2 Gubuk ya. Oh ya, nanti ada di depan ada jembatan 8, jembatan, iya jembatan 8 itu udah bertahun-tahun jalannya ditutup dan dialihkan. Nah, kita lewat sini teman-teman, ini pasar. Ini pasar teman-teman. Nah, biasanya lewat kanan karena jembatannya belum jadi, karena jembatan sekarang udah jadi. Kita masuk ke kiri, kita lihat update jembatan terbaru. Jembatan 8 yang lebih megah ya teman-teman. Tapi yang dulu tuh kecil sekali, terus masih ada di portal tengahnya. Jadi mobil nggak boleh lewat dulu itu. Kita lanjut terus, gas terus ya teman-teman. Ini habis hujan semalam, jadi rata hujannya, jadi suasana masih mendung. 2 hari turut itu hujan ini. Ya nggak apa-apa, bagus hujan, ada pengairan. Biasanya itu sudah terang, ini masih agak mendung gitu ya. Kita lanjut terus teman-teman. Ini ke arah barat ya, barat terus. Oh ya teman-teman yang punya rekomendasi tempat yang bagus view-nya, tolong dong tulis komen. Siapa tahu nanti saya ada waktu ke sana. Saya tuh pengen agak jauh ya teman-teman, bikin video vlog tuh agak jauh, biar teman-teman tuh bisa menikmati view-view jalanan, bagaimana keindahan alam kita ya di jalanan ini. Suasana alam kita bisa di alam, bisa di jalan yang pokoknya ada view yang bagus tuh paling saya suka. Silahkan komen, rekomendasikan biar nanti saya tampung itu. Nah, kita masuk proyek besar, proyek jembatan 8. Di depan tuh ada tulisan 8 PUPR lambangnya ya. Jadi ini penampakan jembatan 8 yang tadinya cuma seuprit, sekarang sudah kayak jembatan di tengah kota, panjang, gede, luas ya, nyaman sekali. Dulu di bawah tuh jembatan yang lama tuh teman-teman. Ini dulu pernah kejadian bencana tahun berapa saya lupa. Jadi ada seorang nenek keseret ke situ, meninggal kayaknya. Terus kemudian Menteri Basuki itu yang sekarang Menteri PUPR itu turun langsung ke sini, langsung menginstruksikan membuat bendungan ini. Dan mungkin ini kelanjutan dari jembatan itu ya teman-teman. Nah, ini belum rampung jembatannya, tapi sudah bisa dilewati, sudah sejak Lebaran kemarin ya teman-teman, itu sudah dibuka.
mobil pun bisa ya teman-teman, jadi yang pengen lewat alternatif ini bisa. Kiri itu masih irigasi, ini penyebab banjir. Jadi Purwodadi ini masih gerobokan ya teman-teman. Jadi Purwodadi ini seperti dikupeng sama irigasi saluran-saluran air mungkin dari Tuntang. Ini kiri ya teman-teman, kita masuk ke kiri, nanti kita matikan aja. Wah, ini kita langsung kita potong tadi videonya ya teman-teman. Kita masuk ke Kedung Jati, awal masuk hutan Kedung Jati. Nah, hutan yang terkenal, hutan yang panjangnya bisa sampai 5 kilo ya, kalau nggak salah saya perkirakan tuh 5 kilo, tapi tepatnya saya nggak tahu ya. Hutan Kedung Jati yang legendaris ini alternatif Salatiga Solo yang mau ke daerah Pantura Kudus Pati bisa lewat sini daripada lewat Semarang. Cepetan lewat ini ya teman-teman. Kalau teman-teman dari Solo terus Salatiga ke arah timur, Beringin lewat Kedung Jati tembus Gubuk. Yang mau ke Demak juga ini jadi rute yang paling cepat kalau mau ke sini ya. Itu. Nah, ini cukup ramai kalau pagi gini ya. Tadi saya lewat-lewat kampung ya, teman-teman. Saya jadi lewat-lewat kampung. Jadi di kampung jadi lembus-nembus. Nah, teman-teman hutannya masih sudah begini, tapi sebenarnya kayu-kayunya itu udah kecil-kecil, bukan kayu yang zaman dulu lagi ya. Jadi Kedung Jati ini dan kali tadi sebelum masuk ke Kedung Jati di sana tadi arah Gubuk sampai ke arah selatan itu ada namanya Kali Ceret ya. Itu ada tapak kolonial ya di tengah hutan jati itu ada ya. Jadi kolonial Belanda dulu membangun stasiun juga di sini, stasiun gede ya teman-teman. Stasiun gede di sini. Namanya Stasiun Kedung Jati. Jadi ada atap bajanya itu lebarnya sampai 14,65 meter. Bangunan itu kontras ya dengan pohon jati, kayak di kampung tapi ada stasiunnya. Jadi tatanannya itu hampir seperti stasiun Ambarawa dan stasiun Purwosari. Nanti lihat teman-teman di depan sana, ini masih hutan. Saya lewat jalur utama ini ya teman-teman. Ini dulunya seperti apa saya nggak tahu. Pastinya ini rimbun banget, luas banget Gedung Jati ini. Mungkin sekarang kan jatinya pohon-pohon yang baru. Pohon yang baru jadi sudah tidak begitu besar-besar, sudah dipanen gitu. Jadi teman-teman kalau pernah main ke Stasiun Kedung Jati, di dalamnya itu kayak khasnya Belanda, mirip banget dengan museum kereta api ya, stasiun yang ada di Ambarawa itu. Unik teman-teman, teman-teman bisa kunjungi di sana nanti. Nanti kita lewat itu setelah nyabrang rel. Nah, ini udah berapa menit ini kita lewat hamparan hutan ini. Hati-hati kalau malam teman-teman. Meskipun saya nggak pernah dengar ada perampokan atau apa, tapi teman-teman harus hati-hati kalau lewat sini. Pasti sepi ya. Nah, kita udah keluar hutan Kedung Jati. Kita masuk ke kecamatannya, polseknya di daerah sini ya. Nah, ini jembatan, saya ingat pas waktu kapan itu lewat sini ada truk itu turun terjun ke sana. Nah, tapi nggak ada yang nolongin. Saya lihat itu orangnya malah duduk, sudah sopirnya udah duduk, tapi ya nggak apa-apa, syukurlah. Nah, ini pusat Kecamatan Kedung Jati.
Jadi ada kecamatan ramai di tengah hutan. Nah, inilah Kedung Jati. Cukup ramai teman-teman. Nah, ada Indomaret, bank, polsek, pasar, udah komplit di sini nih. Sekolah juga di sini. Makanya ramai di daerah ini. Nah, ini depan nih pasar ramai. Sering sekali macet pasar di situ. Para pedagang tuh sales-sales yang menurunkan barang di sini ini pinggir-pinggir kanan ini harusnya dilarang ya, itu bikin macet kalau siang itu. Nah, kiri tadi polseknya, wah itu depan tuh kayak naik gunung itu kayaknya. Ini kan hari Senin, nanti hari Selasanya kan libur kalau nggak salah. Nah, ini dia mau naik gunung ini teman-teman. Oh, kok Senin? Oh iya iya, ini kiri jalan itu stasiun Kedung Jati teman-teman. Yang tak bilang peninggalan kolonial tuh kiri tadi. Kita udah nyebrang rel, kita masuk keluar dari Kedung Jati, ke kanan sana Panadaran, Bantengan dan sebagainya. Sana juga bukan pelosok lagi teman-teman, sudah banyak keramaian di sana. Bahkan ada melebihi Kedung Jati ini di tengah hutan tapi ramai banget kampungnya. Nah, kanan jalan ini kantor perhutani. Nah, biasanya saya lewat kiri sana, terobos, tapi saya usahakan lewat yang jalur utama. Masih pagi, masih santai. Kita lihat view-nya seperti apa hutan Kedung Jati ini. Hutan alternatif, jalan alternatif ke arah Pati dan Kudus ya. Nah, treknya juga enak nih teman-teman. Banyak truk-truk pasir, jadi teman-teman hati-hati lewat sini, ada truk pasir yang dari Klaten, Klaten, Boyolali itu lewatnya sini juga ngambilnya. Makanya dulu itu sering rusak karena aspal, sekarang udah dibeton, jadi udah aman ya. Truk-truk pasir udah lewat sini. Makanya hati-hati teman-teman, banyak truk-truk pasir pelan-pelan dia jalannya. Nah, ini kelok ini. Inilah lebatnya, panjangnya hutan Kedung Jati, Gerobokan Jawa Tengah teman-teman. Masih panjang lagi ya ini. Tadi yang sana itu mungkin udah 5 kilo, ini mungkin 5 kilo lagi, mungkin bisa 10 kilo ini. Hutan legendaris peninggalan kolonial Belanda. Meskipun sekarang sudah tanaman baru ya, teman-teman. Nah, seperti ini truk-truk yang mogok itu, mungkin truk pasir itu. Asik ya teman-teman kalau pagi lewat hutan ini, tapi kalau siang panas ini teman-teman. Lewat sini tuh panas. Meskipun banyak pepohonan ya, rindang. Nih jalannya kelak-kelok. Jalanan-jalanan sepi, lengang, enak banget. Tapi sebagian hutan sudah jadi lahan pertanian ya, kanan jalan tadi teman-teman. Ya sesuai kebutuhan, biasanya itu setelah penebangan itu mereka para petani itu mengolah tanah itu, boleh diperbolehkan sama perhutani. Nanti setelah 2 tahun itu ya ibaratnya masa istirahat tanah ya, itu diistirahatkan tapi ditanemin sama tanaman lain, habis itu baru ditanamin kembali, mungkin pohon jati atau apa gitu ya. Nah, itu udah ditambal-tambal ya, banyak banyak cor-coran yang agak jelek, udah ditambal miring-miring ya, maklum tanahnya itu gerak terus ya. Saya nggak tahu kenapa ya,
tanah deket-deket daerah Grobogan itu pasti gerak-gerak. Kalau udah sampai beringin itu enggak ya, sudah bagus itu. Masih jadi terus teman-teman. Gimana teman-teman, bosan nggak? Bisa komen lewat lewat jalanan seperti ini. Bisa komen di bawah teman-teman, boleh. Nah ini kanan itu sudah dikasih apa ya, kayak kelebihan biasanya untuk parkir kadang-kadang ya teman-teman, parkir truk terkadang ngambil sisi di bahu jalan, karena truk yang lewat itu biasanya yang mengangkut pasir itu dia bannya kepanasan, jadi harus diistirahatkan. Kalau nggak disiram air ya mereka cukup berjasa ya nanti untuk pembangunan rumah kalian nih. Jadi meskipun truk pasir itu pelan-pelan ya kita tetap hargai mereka, mereka berjasa. Kadang kan sebel ya kalau truk pasir dua gandeng, bukan gandeng tapi berjajar gitu depan belakang, pengen nyalip susah, kalau nggak nyalip ya lama lah itu. Harap bersabar, harusnya truknya juga ada jeda supaya orang tuh bisa nyalip. Ini hutan terakhir ya, ini hutan terakhir dari rangkaian panjangnya hutan Kedung Jati. Nanti kita akan masuk ke desa Perigi, belum Perigi tapi sudah di bukan Perigi ya, Perigi itu masih masuk sana. Ini masuk ke kanan. Sebentar lagi kita masuk ke perkampungan ya. Kita masuk ke perkampungan. Masih agak lama ya teman-teman. Masih jauh ding. Mana nih belum kelihatan ini. Kalau lewat dalam itu nggak sejauh ini teman-teman. Tadi biasanya saya potong kompas, nggak lewat jalan utama ini. Tapi kalau mau nyaman jalannya ini jalan utamanya. Tapi kalau mau halus ya sini. Nah ini sudah menuju kampung teman-teman. Nah ini menuju kampung. Nah gini, kanan itu Perigi, tadi kita lanjut ya, mungkin itu saja teman-teman. Nanti lanjut, ini udah keluar alas Kedung Jati. Semoga teman-teman dapat memiliki gambaran ya, dapat punya gambaran rutenya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Nah itu tembusan alternatif saya kiri jalan tadi ya, dari kantor perhutani tadi, yang setelah stasiun tadi, setelah rel. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi.